Karena yang disampaikan oleh Prof. Ova Amelia tidak lebih hanyalah sekedar repetisi narasi yang sebenarnya sudah berulang kali disampaikan. UGM memberikan klarifikasi terkait keabsahan ijazah Saudara Joko Widodo. Oh, ini pembodohan, guys. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden itu minimal SMA sederajat. Nah, karena pertimbangan itu, dia sendiri tahu kan. ya, 3 putra terbaik UGM, baik Dr. Rismon Nasiolan, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifauziah Tiasuma sedang berhadapan dengan hukum karena dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Pertama, kita nggak setuju ya bahwa 3 lulusan UGM itu dianggap terbaik. Wong dianggap perusak Indonesia dan perusak nama kampus. Sekali lagi kami tegaskan bahwa UGM turut bertanggung jawab. Guys, kembali lagi bersama saya Bang Bill Offside. Video ini kita akan dengarkan keterangan pers dari kuasa hukumnya Rismon ya, Muhammad Khozinuddin, yang berapi-api ketika kemudian memberikan keterangan di awak media. Banyak hal yang perlu kita koreksi. Jadi kita nggak mau beralih ke video yang lain, langsung saja kita bahas soal Ahmad Khozinuddin. By the way, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi kalian yang baru aja nongol di video aku ya, silakan berselancar di video-video lainnya. Channel YouTube ini jangan lupa untuk diberikan komentarnya di video-video, berikan subscribe-nya, dan juga share kalau perlu. Oke guys, tanpa berlama-lama, langsung saja kita tonton video ini. Jadi bertanya tentang keabsahan ijazah atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seseorang di sebuah kampus atau lembaga pendidikan tinggi, itu tidak membutuhkan legalisasi berupa izin dari institusi apapun. Karena dia adalah bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, khususnya hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yang dalam hal ini guys harus kita kritik ya, untuk mengetahui dokumen-dokumen pribadi orang lain, itu juga yang harus jangan dilupakan adalah itu dijamin oleh undang-undang, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Yang kedua, kalau memang dia mau melakukan penelitian atau mau mengetahui tentang ijazah atau data-data milik seorang mahasiswa yang pernah kuliah di salah satu kampus, memang diberikan ruang untuk melihatnya. Tapi mekanisme, ada prosedur yang tidak mungkin kemudian hanya dengan melihat kemudian diperlihatkan seperti itu. Tergantung juga kebijakan dari pihak kampus. Makanya dulu pernah kampus UGM memperlihatkan kepada siapa? Kepada wartawan ya, kepada media, karena ada tujuan publikasi yang kemudian juga tujuannya sangat baik. Sementara yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan ini itu tidak dalam konteks meneliti, melainkan mencari-cari sesuatu yang dianggap mereka itu keliru dan tidak mau menghormati pendapat dan juga rute yang sudah bermain di wilayah UGM. Jadi ini keliru pernyataannya Ahmad Khozinuddin. Ya, kalau kita mau belajar lagi keterbukaan informasi publik, tidak semua informasi data pribadi orang, dokumen pribadi atau rahasia orang bisa diberikan ke ruang publik. Walaupun ada pasal yang selalu dicomot sama Rismon dan juga Roy Suryo berkaitan dengan pasal itu membolehkan data rahasia miliknya pejabat itu untuk kemudian diulik atau diberikan ke ruang publik ya. Itu memang ada, tapi ada prosedur juga guys. Itu jangan dilupakan. Dan itu pun kalau yang mereka mau ulik adalah data-data yang memang berada di kampus atau di KPU misalnya. Misalnya kalau di kampus itu ada transkrip nilai, ada skripsi, ada data-data perkuliahan, itu silahkan dibuka gitu. Itu silahkan diperlihatkan, silahkan kalian datang gitu. Ya kan? Kalau kemudian itu menyangkut data pribadi, ya tunggu dulu. Tinggal mau dilihat apakah kemudian ada izin dari pihak yang bersangkutan atau tidak. Itu yang jangan dilupakan. Jadi kita anggap keliru ya pernyataan Khozinuddin. kami menyampaikan kritik dengan adanya statement dari UGM karena yang disampaikan oleh Prof. Ova Amelia tidak lebih hanyalah sekedar repetisi narasi yang sebenarnya sudah berulang kali disampaikan, baik ketika pertama kali Bambang Trimulyono melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ketika itu sebenarnya gugatan tidak dilayangkan kepada UGM. Namun tanpa dasar apapun tiba-tiba UGM memberikan klarifikasi terkait keabsahan ijazah Saudara Joko Widodo. Oh, ini pembodohan guys. Ini pembodohan publik dan pembohongan publik.
Memang UGM tidak menjadi objek yang kemudian menjadi gugatannya Bambang Tri. Tapi yang jangan dilupakan, ketika UGM merespon kisru ijazah palsu saat 2022 kemarin, karena memang di ruang publik ya, itu sudah sangat ramai. Ketika UGM kemudian mengklarifikasi kenapa waktu itu Fakultas Kehutanan, Pak Dekannya dan juga bahkan kampus membuat konferensi pers. Ya karena memang di ruang publik, di ruang media sosial, keramaiannya itu adalah keramaian bahwa Pak Jokowi itu tidak memiliki ijazah asli UGM. Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Pak Jokowi itu tidak lulus di UGM. Itu kan kekisruhan di media sosial. Jadi wajar kalau kemudian UGM sejak awal melakukan semacam klarifikasi publik. Kalaupun hari ini dilakukan lagi, ya karena memang kekisruhan ini dimunculkan ulang. Nah ini sesat ya. Jadi teman-teman harus tahu kenapa UGM di tahun 2022 membuat konferensi pers dan memberikan pernyataan publik bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya karena memang opini sesat yang kemudian berkelindan di media sosial ya terkait ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, bukan cuma yang SMA dan juga SD bahkan SMP sebagaimana yang dituduhkan oleh Bambang Tri. Bahkan ijazah SMA UGM pun ramai. Dan itu pun tujuan dari UGM bukan karena Bambang Tri, tapi karena memang ada isu yang mencuat di ruang publik. Itu yang jangan dilupakan. Padahal pada gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Bambang Trimulyono di tahun 2022 yang lalu dan akhirnya dicabut karena Bambang Trimulyono ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri, itu tidak menarik pihak UGM sebagai tergugat. Saat itu saya ingat betul karena saya juga salah satu tim kuasa hukumnya, gugatan hanya dilayangkan berkaitan dengan keabsahan ijazah Saudara Joko Widodo SD, SMP, SMA. Karena dasarnya adalah keabsahan Saudara Joko Widodo dalam mengikuti proses Pilpres, karena di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden itu minimal SMA sederajat. Nah, karena pertimbangan itu dia sendiri tahu kan bahwa syarat mencalonkan diri sebagai presiden itu adalah ijazah SMA. Nah sehingga itu Dr. Tifa dan Rismon yang sering mau keluar-keluar bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah UGM-nya untuk mencalonkan diri sebagai presiden sehingga itu tidak sah. Yang harus jangan dilupakan, ijazah yang dipakai yang paling menjadi syarat itu adalah ijazah SMA, bukan ijazah S1. Ijazah S1 itu cuma jadi lampiran hanya untuk kemudian menambahkan identitasnya sebagai insinyur atau sebagai sarjanawan. Tapi bukan menjadi syarat. Sehingga itu walaupun tidak ada ijazah S1, Pak Jokowi tetap bisa jadi presiden. Itu ya. Nah ini kuasa hukumnya ingatin lagi kepada Rismon supaya kalian sadar. Tapi ingat guys, memang bukan dalam konteks ketika UGM memberikan paparan di ruang publik, sekali lagi bukan karena respon kepada Bambang Tri. Tapi gara-gara Bambang Tri yang bikin keributan di media sosial terutama bahwa ijazahnya Pak Jokowi yang SMA, SMP, dan SD itu palsu, akhirnya ruang publik juga meramaikan tentang ijazah S1-nya Pak Jokowi. Akhirnya kemudian UGM mengambil sebuah sikap dengan mengklarifikasi di media sosial. Oke ya? Itulah saat itu Bambang Trimulyono tidak menarik pihak UGM sebagai tergugat, dan tapi saat itu UGM sudah ya memberikan klarifikasi yang klarifikasi itu kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ova Emilia beberapa hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Ketiga, kami juga menegaskan bahwa segala narasi yang sifatnya repetisi itu tidak memiliki nilai hukum ya, tidak memiliki nilai pembuktian. Karena hari ini ya 3 putra terbaik UGM baik Dr. Rismon Nasiolan, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa Uziatiasuma sedang berhadapan dengan hukum karena dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Dan tentu saja statement dari UGM ini justru mengganggu proses penyidikan, seolah-olah ada narasi yang ingin dibangun bahwa ijazah itu tidak bermasalah dan layaklah orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo itu untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Nah guys, pertama kita nggak setuju ya bahwa 3 lulusan UGM itu dianggap terbaik. Wong dianggap perusak Indonesia dan perusak nama kampus. Jadi Tifa, Rismon, dan Roy Suryo bukan lulusan terbaik UGM, melainkan 3 manusia alumni UGM yang merusak citra dari UGM itu sendiri. Yang bilang setuju tulis di komentar. Yang kedua, pernyataan repetisi atau narasi atau klarifikasi podcast yang dilakukan oleh Ibu Rektor dan juga pimpinan lainnya di UGM itu jangan dikatakan tidak bernilai hukum.
memang dalam konteks kemudian menyajikan secara komprehensif tidak full, tapi sebagai bentuk kemudian mengerem lajunya opini masyarakat yang berkelindan oleh gara-gara 3 yang terbaik yang dibilang sama si Khozinuddin itu, maka klarifikasi oleh pihak kampus itu sudah cukup mewakili. Satu. Kalau mau bicara bernilai hukum, karena bernilai hukum itu penting, makanya UGM menyerahkan kepada Mabes Polri, menyerahkan kepada proses hukum. Karena sudah masuk di wilayah hukum, akhirnya ya udah tidak perlu bertele-tele dijelaskan oleh pihak kampus, biarkan Bareskrim yang mengujinya. Karena sudah punya pengalaman ini UGM, begitu diklarifikasi tahun 2022, bahkan ada dekan yang didatangi oleh wartawan Kompas untuk mempertanyakan, bahkan Jokowi mengumpulkan teman-temannya dan juga diikuti Pak Jokowi itu sendiri ketika mengklarifikasi bahwa beliau adalah lulusan UGM, tetap nggak dipercaya guys. Maka ranah hukumlah yang akan bermain di wilayah sini. Nah kebetulan sudah disita oleh Mabes Polri, termasuk dalam hal ini Polda Metro Jaya, karena kasusnya sudah bukan lagi di Bareskrim, melainkan ini udah di Polda Metro Jaya ya guys. Ini menarik. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa tidak berguna dan dianggap mengganggu penyidikan apa yang disampaikan oleh Ibu Rektor dan kawan-kawan itu. Sangat berguna meminimalisir informasi buruk. Ya kalau kemudian masih tidak bisa dipercaya, berarti kalian harus berani juga menunjukkan apa yang kemudian tidak sah. Apa yang kemudian tidak benar yang disampaikan oleh Rektor, ya kan? Soal data-data itu tadi, kan nanti ada persidangan. Karena sekali lagi, bagi kampus UGM menyampaikan di ruang publik itu dengan data-data itu tetap tidak akan berguna. Karena bagi Rismond dan kawan-kawan, yang namanya UGM memalsukan dokumen skripsi dan lain-lain sebagainya. Sehingga itu bagi mereka ya udah, kita uji di hukum. Ya kalau di hukum kalian masih tidak percaya, minta maaf, kalian memang bukan warga negara yang baik kok. Apalagi ini HTI. HTI ini kan tidak pernah mau mendukung yang namanya Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Ahmad Khozinuddin ini. Bagi mereka, Indonesia ini negara yang togut, ya, negara kafir. Itu bagi orang-orang seperti ini mereka. Jadi wajar. Tidak bisa mau keputusan hukum pun bagi mereka nggak guna gitu. Nah ini yang kami komplain ya, saya tegas ya mengecam keras sikap UGM ini yang tidak memberikan klarifikasi sesuai dengan peruntukannya. Semestinya klarifikasi itu resmi disampaikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang materi BAP itu boleh saja dikabarkan kepada publik sebagai bagian dari keterlibatan UGM untuk memverifikasi data-data yang ada di internal UGM. Kan UGM sudah ikuti yang gelar perkara khusus bersama Bareskrim, sudah memberikan sebundel-bundel bukti dan saksi. Begitu kan sudah selesai. Cuma kan memang kalian nggak percaya, ya udah kalau begitu mereka bikin acara podcast aja, lumayan lah untuk viewers buat UGM ya kan. Yang keempat, sekali lagi sebenarnya yang dibutuhkan oleh bukan hanya kami, oleh seluruh rakyat Indonesia itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Kalian membutuhkan apa? Apa benar kalian bagian dari rakyatnya si Ahmad Khozinuddin ini? No. Bukti-bukti yang dimiliki UGM untuk ditunjukkan kepada publik. Ya sudah lewat Bareskrim kemarin ya, walaupun Bareskrim tidak menunjukkan secara komprehensif, kan sudah dibagikan. Sehingga itu karena sudah di Bareskrim, sudah di Polda Metro Jaya, ya UGM nggak perlu lagi melaporkan dan memberikan keterangan-keterangan lebih jauh. Kan gitu. Ada saksi, ada bukti-bukti seperti skripsi yang modelnya begini-gini itu udah dipertontonkan lewat Kompas dulu, tetap nggak dipercaya. Ya udah. Yang penting UGM punya bukti-buktinya, tinggal menunggu nanti di persidangan ya. Ahmad Khozinuddin, kita berjumpa nanti di persidangan. Ya aku nggak jumpa sama kau, tapi aku akan tonton nanti. Ini enak nih nanti kalau di persidangan ya. Ini UGM punya data-data, Pak Jokowi bawa ijazah dan juga transkrip nilainya yang asli. Ingat ya, ijazah asli dan transkrip nilai asli ada sama Pak Jokowi tuh. Dia akan bawa, sementara yang dari UGM transkrip nilai arsip, kemudian formulir pendaftaran arsip, daftar KRS, arsip semua itu ada ya. Termasuk skripsi-skripsi, termasuk berita acara ujian yang kemudian ada berita acara tanda tangan dosen pengujinya, itu ada semua tuh. Itu berbundel-bundel. Itu nanti UGM, aku nggak bayangkan Jokowi dengan data-data aslinya datang dan Rismond akan bersandiwara lewat temuan-temuan digital forensiknya. Kemudian Dr. Tifa akan bicara tentang fotonya Pak Jokowi tirus, tidak seperti dengan Jokowi sekarang. Kemudian Roy Suryo akan pakai si Ella, sementara Tante Ella datang juga sambil marah-marah dengan Tante Ola. Kalian akan dapatkan, tapi kan
sekarang mereka lagi bernarasi, bikin opini-opini berkelindan supaya rakyat itu merasa terkesima dengan Roy Suryo, Rismon, dan juga Tifa. Ahmad Khozinuddin berkoar-koar seolah-olah mereka ini benar, seolah-olah mereka ini dikriminalisasi. Ini menarik guys, ya. Ini calon-calon orang panik, wajah-wajah orang panik dan orang-orang yang bakal takut di penjara sudah seperti ini. Oke? Karena yang dipersoalkan hari ini adalah tiadanya pembuktian. Jadi UGM hanya merepetisi klaim atas keabsahan Saudara Joko Widodo pernah mengenyam pendidikan di UGM dan sampai lulus mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan yang ada di UGM, itu semuanya tanpa disertai dengan bukti yang ditunjukkan kepada publik. Ya nanti di persidangan, kan gitu, nggak guna. Begini guys ya, kenapa Pak Jokowi tidak mau perlihatkan ijazah aslinya? Kenapa UGM tidak mau repot-repot lagi memberikan penjelasan dengan cara memberikan narasi yang berbasis argumentatif dengan bukti-bukti paparan? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena mereka tahu makhluk-makhluk ini, biar Tuhan yang bisikkan ijazahnya Pak Jokowi asli, mereka nggak percaya guys. Ya, ngapain mau ditunjukkan ke publik? Berarti nanti aja di persidangan. Nah, di persidangan pun, di pengadilan pun, atau nanti di proses hukum, mereka juga koar-koar. Oh, itu ada kekuasaan di sana, oligarki, ada patriarki, ada pokoknya segala kiki ada di sana gitu. Aki-aki semua ada di sana guys. Jadi repot situasinya dan kondisinya gitu. Makanya akhirnya UGM tidak perlu repot-repot mau presentasi ini, fotonya, ini sudah. Karena dulu pernah dilakukan, tetap mereka keluar-keluar, tetap ya. Sudah dibilang salah cara pandangnya mereka, enggak. Mereka tetap mengaku bahwa mereka yang paling benar. Maka hukum dan penjara adalah jawaban kebenaran yang paling benar. Itulah yang sebenarnya juga dilakukan oleh pelapor, yakni Saudara Joko Widodo, yang berulang kali mengklaim bahwa ijazahnya itu absah atau ijazahnya asli, tapi tanpa sekalipun menunjukkan bukti itu kepada publik. Sayangnya, pihak-pihak yang sebenarnya tidak berkepentingan dan tidak ingin bukti itu ditunjukkan oleh Saudara Joko Widodo, justru ditunjukkan misalnya kepada wartawan. Padahal yang berkepentingan untuk mengetahui ijazah itu bukan wartawan, tapi masyarakat dan khususnya klien kami. Wartawan itu kan cuma sebagai simbol ya, kalian lihat ya sendiri ya, udah selesai. Itu biasa aja gitu. Ngapain sih kalian punya kepentingan mau cari ijazahnya Pak Jokowi, malu-maluin, dan rakyat atau publik itu cuma 12%, cuma kalian terputar-putar gitu, dan kalian itu aktif di media sosial, makanya seolah-olah rame. Coba kalian datang ke rumah-rumah, kalian itu Mas Gibran ya, lihat Mas Gibran naik turun rumah, itu disambut orang, pokoknya kemana-mana orang tuh. Ya Gibran kan berarti representasinya Pak Jokowi. Berarti cinta rakyat itu luar biasa. Itu lebih banyak ketimbang kalian yang cuma berada di medsos. Satu orang 10 akun, jadi robot. Kemudian ada polling dari Kompas, polling dari Refli Harun, semuanya datang menyerbu di situ. Ya wajar seolah-olah rame. Padahal cuma kalian-kalian aja. Serius. Kami butuh itu untuk mengkonfirmasi hasil penelitiannya agar bisa diperbandingkan kalau memang diklaim bahwa penelitian dari klien kami ini tidak berdasarkan dari sumber yang sama. Oh, sekali lagi kalian tidak punya kapasitas dan tidak punya hak untuk meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Nggak ada itu. Ya. Kalian tidak punya legal standing secara keilmiahan. Kenapa? Karena sejak awal motivasi kalian itu menghina, memfitnah, membuli, mencaci maki, merendahkan seorang Jokowi. Beda kalau seandainya Rismon Sianipar ini adalah orang yang kemudian datang sebagai peneliti murni. Tifa datang sebagai peneliti murni, Roy Suryo datang sebagai peneliti murni, tidak punya resistensi, tidak pernah mengkritik Pak Jokowi, tidak pernah menghina Pak Jokowi. Ya kalau kritik nggak masalah lah. Tapi kalau merendahkan Pak Jokowi, bilang Pak Jokowi pemimpin zolim, mengatakan bahwa Pak Jokowi itu orang jahat, mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang telah menyiksa rakyat. Beda kalau kalian tidak pernah mencaci maki Pak Jokowi, kemudian datang, Pak izin. Apakah benar Bapak ini adalah lulusan UGM? Saya kebetulan sedang bikin tulis buku Pak. Bukunya tentang Jokowi, the best of the best sebagai pemimpin terbaik dunia akhirat. Maka salah satu yang menjadi objek penelitian saya adalah ada nggak foto-foto SMP, SMA, SD, ijazahnya Bapak, boleh nggak saya lihat Pak sebagai bukti bagaimana saya mau memastikan bahwa saya sudah pernah ketemu Bapak dan melihat bahwa Bapak punya rekam jejak pendidikan. Ya Pak, saya kebetulan mau menulis tentang Jokowi,
laki-laki kurus tapi tampan dan berhasil menyelesaikan masalah Indonesia. Ini riwayat pendidikannya, Nas. Di riwayat pendidikan ini saya butuh ijazah S1 Bapak, saya cuma mau foto Pak, atau saya mau scan, sekaligus saya mau jadikan ini sebagai bla bla bla. Aku yakin kalau kalian begitu caranya, pasti Pak Jokowi akan perlihatkan, oh monggo. Tapi ini takbir, Jokowi ijazahnya palsu, pemimpin zolim, terkorupsi, apalagi ya, dinasti, pokoknya segala hal buruk itu Pak Jokowi. Baru datang, tok tok tok, wih, ada ijazah lo. Itu kan jahatnya minta ampun guys, serius, ya, Mas. Padahal kalaupun akhirnya ijazah yang dipegang oleh saudara Joko Widodo itu adalah tidak jauh beda atau sama dengan objek yang selama ini beredar, yakni berupa ijazah dengan kacamata tertentu, dengan cap yang ada di bawah foto, belakang foto, artinya bagi klien kami, peneliti-peneliti yang saat ini dipersoalkan oleh Polda Metro Jaya oleh laporan Joko Widodo, tak perlu lagi, tak relevan lagi meneliti karena itu objeknya sama, sehingga kesimpulannya pun sama. Kelima, pertama, kenapa mereka semua punya cara pikir yang sama, guys? Terkait bahwa ijazahnya Pak Jokowi stempel dulu baru foto. Aku rasa hanya, minta maaf ya, akhirnya kualitas IQ mereka ini rendah banget. Wong jelas-jelas stempel itu di atas foto. Foto itu bukan cuma jas dan juga wajahnya Pak Jokowi, tapi foto itu segi 4. Berulang-ulang aku bilang, kok mau dibilang bahwa stempelnya di bawah foto? Maaf ya. Dan minta maaf, kalaupun kalian mau mengatakan setelah melihat itu asli, maka sudah selesai. Enggak. Ini bukan soal ijazah asli atau palsu. Tapi ini soal harga diri seorang Jokowi yang kalian hina-hina, yang kalian fitnah-fitnah. Jangan munafik jadi orang. Minta maaf, jejak digital kalian itu rekam prosesnya banyak. Hina-hina Pak Jokowi. Ini ijazah palsu itu satu di antara sekian banyak penghinaan. Dan Pak Jokowi sebenarnya dari dulu nggak mau laporin soal ijazah palsu, dia biarin aja. Tapi kenapa akhirnya Pak Jokowi turun langsung pergi melapor ke polisi? Kenapa coba? Gara-gara kalian terlalu lebay. Datang ke UGM, bikin demo di sana. Datang ke rumahnya Pak Jokowi di saat banyak tamu beliau layani. Kalian sok-sok hampir terjadi gesekan dengan Bang Silverster dan kawan-kawannya itu kemarin. Ayo, ini udah lebay banget guys. Waktu Pak Jokowi berhenti sebagai purna tugas sebagai presiden, kalian bikin kegiatan aksi tanggal 20 Oktober ke tanggal berapa itu. Pak Jokowi diantar pulang ke Solo oleh Pak Prabowo lewat Halim Perdana Kusuma. Kalian bikin pesta Indonesia tanpa Jokowi. Jahat. Dari situ Pak Jokowi bilang udah nggak sanggup dah. Dan sebenarnya bukan Pak Jokowi, tapi orang-orang yang cinta sama Pak Jokowi. Pak, nggak boleh dibiarin. Pak Jokowi sampai dengan saat itu pun kalian sudah lakukan geruduk ke rumahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mau lapor. Tapi kenapa juga Pak Jokowi lapor? Karena desakan dari orang-orang yang berada di sekitar Pak Jokowi juga. Dan ini dibenarkan oleh Mas Gibran. Waktu kami YouTuber Nusantara datang ke Mas Gibran, Mas itu gimana Pak Jokowi? Nanti bakal sidang harus datang. Oh iya, Bapak memang akan datang. Sejujurnya saya secara pribadi pernah bilang ke Bapak, Pak nggak usah dilaporkan ke Polda, udah biarin aja itu, udah biasa jadi dari wali kota Solo, gubernur sampai jadi presiden kan biasa, makanan hari-hari difitnah dan dihina. Tapi ya udah terlanjur dilaporin, dan sebenarnya yang memastikan itu bukan Pak Jokowi yang mau melaporkan, karena desakan publik yang cinta sama Pak Jokowi ini. Ada sesuatu yang nampaknya UGM ingin buang badan, yakni di poin ke-10-nya menyatakan UGM ya tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan ijazah pasca diserahkan kepada alumni yang memegang ijazah itu, termasuk dalam hal ini yang dipegang oleh saudara Joko Widodo. Karena itu seolah-olah UGM ingin berlepas diri dari tanggung jawab bahwa segala hal yang berkaitan dengan penggunaan ijazah, yakni saat maju menjadi calon wali kota, calon gubernur DKI Jakarta, termasuk calon presiden 2 kali, itu tidak dalam tanggung jawab UGM. Sekali lagi kami tegaskan bahwa UGM turut bertanggung jawab. Kenapa? Karena dalam proses pendaftaran tadi memang penggunaan dokumen itu dilakukan oleh para peserta calon, dalam hal ini pelapor saudara Joko Widodo, baik untuk calon wali kota Solo, calon gubernur DKI Jakarta, termasuk juga untuk calon presiden. Hanya saja sekali lagi, otoritas penyelenggara pemilihan umum baik KPU atau KPUD itu selalu melakukan verifikasi dan memverifikasinya kepada lembaga penerbit
ijazah atau dokumen tadi. Sehingga UGM juga terlibat dalam memberikan verifikasi dari keabsahan. Sehingga tidak bisa UGM mau lari dari tanggung jawab terhadap masalah ini dengan menyatakan bahwa penggunaan ijazah yang sudah dipegang alumni murni tanggung jawab alumni. Sepanjang itu tidak ada kaitannya dengan otoritas UGM, pernyataan ini bisa dibenarkan. Tetapi dalam kasus saudara Joko Widodo, Universitas Gadjah Mada tidak bisa lepas tangan karena saat mencalonkan sebagai capres, seluruh dokumen itu diverifikasi dan salah satu metode verifikasi yang dilakukan oleh otoritas penyelenggara pemilu yakni menanyakan keabsahan itu kepada lembaga pendidikan tinggi yang menerbitkan ijazah. Dalam hal ini salah baca ini si Ahmad Khozinuddin. Yang dimaksud kemudian UGM tidak bertanggung jawab atau tidak dalam konteks mengikuti lebih teknis soal digunakan untuk apa ijazahnya seseorang, itu bukan dalam konteks itu Pak Khozinuddin. Aku kasih tahu ya, UGM itu menyerahkan ijazah kepada pihaknya, ya, dalam hal ini pihak yang menerima. Lo mau pakai apa, mau daftarin apa, itu hak lo, ya. Nanti kalau kemudian ada pihak yang punya otoritas untuk meminta klarifikasi, benar nggak orang ini lulus di sini? Iya, benar. Dicap oleh UGM dengan apa yang disebut dengan ijazah legalisir. Sudah sebatas itu. Mau dia lulus, mau dia mencalonkan diri sebagai apa, itu hak dari orang yang memiliki ijazah. Ya, UGM nggak punya tanggung jawab sampai sejauh itu untuk kemudian kamu mau nyalon apa ya? Nanti aku harus mencalonkan diri ya sebagai wali kota ya. Aku yang urus. Buat apa? Oh nggak bisa. Kalau kamu mau calonkan diri sebagai presiden, aku nggak izinkan. Nggak. UGM hanya dalam kapasitas ketika ada KPU memverifikasi benar nggak yang namanya Jokowi ini lulusan UGM. Oh iya benar. Dibuktikan dengan apa? Ini fotokopinya, ini di fotokopi ijazah dilegalisir. Benar Pak, kami pastikan bahwa benar beliau kuliah di sini. Oh ada nomor, sudah selesai. Tapi UGM tidak punya hak kemudian ketika sudah memberikan ijazah kepada seseorang yang sudah lolos, dalam hal ini kepada Pak Jokowi, untuk mengatur, lo calon presiden ya, nanti aku urus anunya segala. Nggak bisa, itu bukan hak dari rektor dan juga kampusnya. Silahkan mau dipakai untuk apa. Adapun legalisasi dalam kampus itu cuma dalam konteks membenarkan yang bersangkutan pernah kuliah atau tidak. Kan gitu. Pak Jokowi mau mendaftar sebagai calon presiden, atau ada lulusan UGM mau mendaftar di perusahaan judol, ada calon presiden ada calon yang kemudian mau mendaftar di perusahaan ilegal, dia mau mencalonkan diri sebagai mafia. UGM nggak bisa intervensi itu, jadi memang lepas tanggung jawab UGM. Namun kalau kemudian ada orang yang mendaftarkan diri sebagai presiden, calon mafia, bla 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 bla, kemudian ada panitianya datang ke kampus, hanya nanya, benar nggak si Jokowi ini mau lulusan UGM? Oh iya benar, iya benar. Dan UGM nggak mau tanya, emang dia mau nyalonkan presiden? Emang dia menyalonkan diri sebagai mafia? Emang dia membuat perusahaan yang berkaitan dengan illegal logging misalnya? Emang dia mau mencalonkan diri sebagai apa? Itu bukan haknya UGM. UGM cuma mau menjawab bahwa benar yang kalian datangi ke sini mengklarifikasi apakah benar Jokowi adalah mahasiswa UGM. Benar, cukup. Mau Jokowi mencalonkan sebagai presiden, Jokowi mau mencalonkan diri sebagai pegawai BUMN, atau Jokowi mencalonkan diri sebagai kepala ketua RT, apa semua itu bukan urusannya UGM. Sampai di sini paham ya Ahmad Khozinuddin? Guys, kalian tulis di kolom komentar kalau ada hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi. Golongan orang Al-Quran menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan.